PKS dan Demokrat galau. Apakah 2024 penentuannya? Ditulis oleh Jevan dari siward.com. Partai Keadilan Sejahtera lagi galau akhir-akhir ini. Berita tentang penyelepan dana umat oleh petinggi ACT dan dikaitkannya dengan PKS membuat PKS semakin terkucilkan. Lalu cita-cita luhur PKS yaitu menjadikan Anies sebagai capres sepertinya sulit terwujud. Aturan presidensial threshold 20% menjadi tembok yang menghalangi tujuan itu. Padahal kalau kita lihat kembali saat undang-undang itu dibuat, PKS justru termasuk partai yang menyetujui aturan itu. Jadi kenapa baru sekarang menggugat? Apakah gugatan ke MK adalah untuk bisa memuluskan langkah itu? Silahkan komen. Saat ini hampir semua partai di parlemen dirangkul oleh Jokowi untuk masuk kabinet kecuali PKS dan tentunya Demokrat. Berbagai manuver politik sudah dilakukan oleh berbagai partai politik yang mempunyai suara, terkecuali PDIP yang masih wait and see. Tapi sikap PDIP wajar karena faktor pemegang suara terbanyak di parlemen dan pemenang pemilu membuat mereka bisa mengambil langkah akhir. Selain PKS, Demokrat, setali tiga uang, PDIP dan Golkar juga sudah jauh-jauh hari menolak bekerja sama. Maka jadilah PKS dan Demokrat berdua dalam kesendirian. Kalau kata orang sama-sama jomblo. Dinamika politik memang terus berjalan dan masih ada waktu 1 tahun lebih hingga 2024 sehingga apapun masih bisa terjadi. Namun sepertinya sulit bagi PKS dan Demokrat untuk keluar dari jalan buntu ini. Bagaimana dengan Anies? Tentu AB semakin kicap. Jika melihat situasi politik saat ini, Anies tampaknya harus menyadari politik identitas yang menjadikannya gubernur justru menjadi blunder. Partai-partai politik tentu sudah menghitung dari jauh-jauh hari untuk ruginya jika nekat mengusung AB untuk menjadi presiden. Biaya kampanye pemilu itu besar. Selain itu, cara-cara AB untuk menarik simpati tidak mendongkrak rating surveinya di masyarakat. Malah, dalam beberapa jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagai lembaga polling, popularitasnya kesalip oleh tokoh-tokoh lain. Demokrat dan PKS juga sama, mayoritas masyarakat masih trauma dengan duo kepemimpinan selama 2 periode SBY memerintah. Deretan kasus korupsi yang menerpa para petingginya sudah membuat partai-partai tersebut dicap jelek oleh masyarakat. Perolehan PKS di 2019 yang melonjak sebenarnya hanya karena faktor Prabowo yang adalah lawan Jokowi pada kontestasi itu. Jadi, ada berbagai macam faktor berbeda yang membuat PKS dan Demokrat ditinggalkan oleh pemiliknya, ya kecuali pendukung fanatik kedua partai ini. Maka 2024 adalah penentuannya, apakah PKS dan Demokrat akan punah atau survive? Nah, balik lagi dengan AB, apakah Anies dapat menemukan mobil yang mau memberinya tumpangan? Begitu kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Pancasila terukir dalam sejarah. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bagai mutiara tiada tara. Keterlaluan. Helmi Felis bikin cuitan Pancagila. Ditulis oleh Syardi dari siward.com. Helmi Felis kembali membuat cuitan di akun Twitternya yang diduga memplesetkan Pancasila. Kali ini dia memang sudah keterlaluan meskipun kita tahu dia ini berseberangan dengan pemerintah. Saya coba telusuri postingan ini di akunnya dan sampai detik saya menuliskan ini masih belum dihapus. Pancagila rezim gemblung. 1. Kekuasaan yang maha penting. 2. Bagi hasil yang adil dan beradab. 3. Persatuan konglomerasi. 4. Konglomerat yang dipimpin oleh oligarki, kepentingan dalam merampok sumber daya alam secara kolektif. 5. Keadilan sosial bagi seluruh konglomerat Indonesia. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini. Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia. Dia agak cerdik dalam hal ini karena panca dan gila terpisah. Tapi kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Lihat saja isinya, pasti sulit untuk tidak membandingkannya dengan isi Pancasila. Malahan ada beberapa kata yang sama persis.
Makanya seruan untuk menangkap orang ini pun menggema. Sebagai perbandingan, Sahat Safi Gorning pada 2016 lalu di akun Facebooknya menuliskan bahwa Pancasila itu hanya lambang negara mimpi. Yang benar adalah Pancagila. Pancagila yang dirumuskan Sahat adalah 1. Keuangan yang maha kuasa, 2. Korupsi yang adil dan merata, 3. Persatuan mafia hukum Indonesia, 4. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepurak-purakan, 5. Kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat. Atas perbuatannya Sahat dijebloskan ke tahanan, akan tetapi Sahat divonis bebas oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Bali G, Sumatera Utara. 3 tahun kemudian pada tahun 2019, kejadian yang sama terulang lagi. Seorang warga Mempawah, Kalimantan Barat juga pernah ditangkap oleh Polda Kalbar lantaran diduga melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Ini berawal dari Subdit 5 Direktorat Reskrimsus atau Subdit Cybercrime Polda Kalimantan Barat melakukan kegiatan patroli di media sosial. Mereka menemukan satu akun yang mengunggah dan mengubah Pancasila dan bunyi kelima Pancasila menjadi Pancagila. Tapi saya tidak tahu persis bagaimana proses hukumnya, apakah juga dibebaskan atau dipenjara. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah postingan Helmi juga mirip? Harusnya dengan berkaca pada 2 kejadian sebelumnya, dia perlu ditahan atau diamankan. Cuitan dia tidak dihapus sampai sekarang, artinya dia pede bakal aman. Bisa jadi dia merasa hebat dan punya dukungan kuat sehingga tidak takut. Kabarnya sudah ada yang melaporkan orang ini agar ditindaklanjuti. Semoga saja kasus ini juga diprioritaskan, karena cuitan ini sangat tidak pantas. 2 pelaku pernah diamankan, jadi Helmi juga harus diperlakukan sama. Bukankah semua sama di mata hukum? Equality before the law. Para pembenci pemerintah makin lama makin keterlaluan, bahkan banyak yang makin kurang ajar. Terlihat jelas dari postingan yang keterlaluan, menyindir tapi kelewat batas. Kita tahu kadrun dan orang biasa pasti akan langsung diciduk, tapi kalau orang terkenal, tokoh publik atau orang besar, rasanya agak lama. Lihat saja kasus Roy Suryo, sampai sekarang belum ada kabar kelanjutannya. Tenggelam oleh kasus yang menimpa ACT dan Mas Beji. Ayolah Pak Polisi, sesekali berilah pelajaran kepada mereka yang nyinyirnya kelewatan. Buktikan kalau hukum tegas tidak pandang bulu. Buktikan kalau polisi bisa diandalkan dalam ketegasan menindak siapapun yang memang sudah meresahkan.